Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farezi dengan NIM 231002021. Dan saya dari Teknik Metalurgi Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian saya akan mengerjakan tugas presentasi tentang menginstal Oranye Data Mining dan menganalisa atau mengelola data di Oranye Data Mining yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Pak Juniardi Akhir Putra, MKOM. Check this out. Baik, jadi di sini tampilan awalnya. Nah, pertama-tama itu kita perlu mendownload Oranye Data Mining-nya dengan cara mengetik download. Oke, Oranye Data Mining. Nah, kita pilih yang paling atas. Oke. Terus ada itu yang oranye, kita klik. Udah di download, ditunggu sebentar. Karena agak lama, saya skip aja ya ketika udah di download, dan saya akan ke proses menginstalnya. Oke, nah tadi udah di download. Setelah itu saya klik. Nah, dan ini tampilannya, tinggal kita menginstal doang kayak biasa kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain, seperti aplikasi PC yang lain. Kita install seperti biasa. Karena berhubung ini agak lama, makanya saya cepetin ya. Nah, udah. Dan ini tampilan awalnya, tampilan awal dari Oranye Data Mining-nya. Nah, kita bisa mengambil CSV file. Namun, sebelum kita mengolah data menggunakan Oranye Data Mining, kita perlu mendownload data yang akan kita olah terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita menggunakan link. Nah, nanti linknya teman-teman bisa lihat di deskripsi atau bisa lihat di video juga. Oke, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, linknya itu UCI Machine Learning Repository. Oke, pilih yang paling atas. Oke, dan tampilannya seperti ini ya untuk home-nya. Nah, di sini ada pencarian. Teman-teman bisa untuk cari apa nama file yang ingin kalian gunakan untuk mengolah data. Nah, berhubung saya sudah mendownload, saya download data kinerja pegawai. Nah, kita akan menggunakan widget CSV file untuk mengekstraknya ke dalam Oranye Data Mining. Aduh, kepencet dua lagi. Kita remove. Oke. Nah, kita klik, dia open. Kita pilih filenya, dan kita cari file yang kita udah download. Karena filenya menggunakan CSV, format CSV, makanya kita menggunakan widget CSV file. Oke, kita open. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada yang kode N, ada yang kode C. Nah, ini termasuk numerik atau kategorikal. Teman-teman juga bisa ganti dengan seperti ini ya, numerik, kategorikal. Untuk numerik itu dia berarti angka-angka, dan kategorikal itu dia berarti label atau kalimat. Oke, kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada 48 rows, 14 features, dan 0. Kemudian kita menggunakan data tabel. Oke, widgetnya data tabel. Data tabel untuk menampilkan data-data yang udah kita import dari CSV filenya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada juga 48 instance-nya, 14 features-nya, dan 6,0% missing data, dan no target karena targetnya belum kita pilih ya. Nanti terakhir kita pilih. Dan di sini juga kita bisa melihat seberapa banyak data-datanya dengan lebih jelas. Nah, di sini ada fitur statistik. Nah, kita menggunakan widget fitur statistik ini untuk melihat mean-nya dan medians-nya. Di sini ada di atas,
ada di persen dan nilai max-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari semua kategori-kategori tadi. Kemudian kita menggunakan widget. Bentar. Box plot ya. Nah, di sini kita tarik lagi untuk supaya file yang kita import itu termasuk juga ke dalam visual box plotnya. Kemudian kita open. Nah, ini tampilan dari box plotnya. Ini terhadap ID unit kerja dan terhadap tahun stoknya, terhadap unit kerjanya. Nah, teman-teman kalau pengen tahu ini seperti untuk cara bacanya, yang di bagian ujung paling sebelah kiri ini dia termasuk key satunya. Kemudian kita masuk ke scatter plot. Nah, scatter plot ini seperti ini. Oke, kita masukin lagi. Kita import file dari CSV file. Oke, kita masukin, open. Nah, kita bisa lihat titik-titik ini. Ini visualisasi dari scatter plot. Kita juga bisa pilih. Nah, untuk scatter plot ini kita hanya bisa menggunakan yang numerik karena dia untuk melihat plot-plot dari angka-angka yang ada di ID unit kerja dan kode unit kerja, termasuk agar terdapat di sumbu X atau sumbu Y-nya. Kemudian kita gunakan bar plot. Bar plot ini hampir mirip dengan scatter plot, cuman dia menggunakan bar. Dia juga untuk menampilkan visualisasi data yang kita import ke CSV dari ID unit kerja. Nah, ini sumbu X, Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, kita bisa lihat dia juga menggunakan ID echelon. Oke. Setelah bar plot, kita gunakan select column. Nah, select column ini untuk mengklasifikasi datanya. Jadi kita pilih data yang pengen kita ambil untuk dikorelasikan nanti. Nah, kita open. Nah, sebelumnya saya udah pilih sih, cuman kalau teman-teman pengen pilih, ada caranya. Kita klik pertama, terus klik kiri, terus klik bawah. Nah, ini untuk ke metas. Untuk ke target juga sama. Targetnya kosong ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita menggunakan fitur statistik lagi untuk menampilkan data yang udah kita klasifikasi dari select columns. Nah, kita tarik data dari select columns ke fitur statistik. Kita open dan ini tampilan. Oh ya, maaf, sebelumnya kita bisa mengganti nama dari fitur statistik atau datanya. Itu supaya kita tahu. Jadi saya taruh SC aja karena select columns. Kita open. Nah, ini dia data yang udah kita klasifikasi dari select columns. Hampir mirip dengan fitur statistik, cuman data yang kita pilih dari select columns. Ini dia mediannya, ini mean-nya, ini modenya. Oke. Nah, dari data-data ini kita bisa menampilkan hierarchical clustering-nya. Kita gunakan distance terlebih dahulu. Aduh, dua lagi. Kita remove. Oke. Oh, salah. Kita tarik dari select columns, bukan dari fitur statistik. Oke. Aduh, agak lumayan susah teman-teman. Nah, ada compare-nya, ada rows, ada columns. Kita menggunakan rows. Oke. Setelah itu ke widget, kita cari hierarchical clustering. Oke. Kita sambung lagi. Nah,
Di sini juga sama seperti fitur statistik ataupun visual-visual yang lain, kita bisa menampilkan visual dari ID unit kerja ataupun ID ataupun tahun stok, ID eselon, dan level unit kerja. Nah, hierarchical clustering-nya seperti ini. Kita gunakan top N yang kelima, dan ini tampilannya untuk hierarchical clustering-nya. Dari kategorical juga seperti ini. Oke. Nah, dari data-data tadi kita dapat simpulkan. Nah, untuk heatmap korelasi ini saya buat sendiri dan hasilnya seperti ini. Korelasi ini saya buat karena saya menghitung dan melihat dari seluruh data-data yang ada, dan ternyata hasil korelasinya seperti ini, yang dimana dan ternyata hasil korelasinya di sini bisa kita lihat yang warna merah ini melambangkan memiliki korelasi tinggi yang sempurna, yaitu ID dan unit kerja. Dan untuk yang warna biru terang ini dia memiliki korelasi negatif atau yang mendekati. Kemudian untuk yang abu kecerah-cerahan ini dia memiliki korelasi yang rendah. Itu hasil untuk mengolah data yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.